Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta Radio Hang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan adalah dua nikmat di mana banyak manusia yang tertipu dan lengah. Juga nikmat anak, keturunan yang akan bisa melanjutkan dari generasi kita. Salat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Anak merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban terhadap amanah yang diberikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istar'ah hafidha dzalika am dhayya'ah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan setiap orang yang mengembala, setiap orang yang memimpin terhadap apa yang diamanahkan kepadanya. Apakah dia memelihara, menjaga, memperhatikan amanah tersebut atau dia sia-siakan? Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah ini ke langit, ke bumi, ke gunung, tapi mereka tidak mau memikulnya. Innal aradna al-amanata ila 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami menawarkan kepada langit, bumi dan gunung, menawarkan amanah kepada mereka. Mereka fa'abaina ayahmilnaha, mereka enggan untuk memikulnya. Wa ashfaqna minha, dan mereka khawatir terhadap amanah tersebut kalau nanti tidak bisa menjalankan dengan baik. Wa hamalahal insan, lalu manusia yang memikul amanah tersebut. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya dia, yakni manusia, adalah zaluman jahula, sangat banyak kezalimannya atau melakukan kezaliman dan sangat bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini dalam surah Al-Ahzab yang menerangkan kepada kita bahwa amanah itu adalah tanggung jawab yang akan diminta pertanggungjawabannya kepada kita nanti. Rasulullah SAW bersabda,
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Sesungguhnya kalian itu adalah pemimpin, orang yang diberikan tanggung jawab. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, "War-rajulu ra'in fi baiti ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih." Seorang laki-laki, kepala keluarga, dia adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap bait ahlihi, yakni terhadap anggota rumah tangganya. Maka dia diminta pertanggungjawabannya nanti ada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanggung jawab kita yang sebagaimana kita sebutkan tadi adalah anak. Sudah berapakah kita menjalankan amanah ini dengan baik? Anak merupakan investasi yang baik yang akan bisa memberikan keuntungan kepada kita sebesar-besarnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara. Sadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir, yakni wakaf. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin salih yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Anak yang saleh adalah investasi yang paling berharga bagi orang tua. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan bahwa anak tersebut yang soleh, yang mendoakan orang tuanya, akan mengalir pahala kepada orang tuanya walaupun dia sudah di dalam tanah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dia mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa yang 3 hal itu semuanya terkait dengan amalan orang yang waktu hidup dia beramal. Sedekah jariyah, wakaf. Orang yang mewakafkan sebagian dari hartanya ketika dia masih hidup, maka pahalanya tetap mengalir kepadanya. Ilmu yang bermanfaat. Ketika dia hidup, dia memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Terutama yang paling bermanfaat itu adalah ilmu agama. Kita mengajarkan bagaimana orang sholat, bagaimana orang berwudu, bagaimana bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingatkan orang jangan jatuh kepada syirik, jangan jatuh membiat hal-hal yang baru dalam agama. Itu sangat bermanfaat. Atau doa anak yang soleh. Anak yang soleh adalah hasil dari perbuatan orang tua. Maka ketiga-tiga amalan ini sebenarnya adalah dari hasil perbuatan si mayat ketika dia hidup, bukan amalan orang lain. Maka Imam Nawawi juga mengatakan hadis ini menunjukkan kepada kita dorongan untuk menikah dengan niat untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Kalau tidak cukup dengan 1 orang, 2 orang, 3 orang istri, 4 orang istri, supaya dia mendapatkan anak yang banyak. Rasulullah SAW mengatakan, "Tazawwajul waludul wadud, fa inni mukathirum bikumul umam." Nikailah oleh kalian wanita-wanita yang subur, wanita yang pengasih, yakni yang disukai, ya, yang menyukai suaminya juga, ya. Dan kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku adalah orang yang berbangga dengan kalian, ya, dengan jumlah kalian yang banyak nanti di hadapan umat-umat yang lain.
Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya anak itu adalah investasi yang paling berharga, dia akan memberikan manfaat kepada orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, maka anak itu dia tidak akan terlahir soleh langsung. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui sama sekali. Artinya orang yang lahir dalam keadaan bodoh. Lahir dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan. Lahir dalam keadaan tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Bersyukur yakni menjalankan, mempergunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan di dalam mentaati, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tidak akan bisa kita dapatkan dengan tidur. Kita tidak bisa dapatkan dengan angan-angan. Kita tidak akan bisa dapatkan dengan ngobrol saja. Tapi ilmu, al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Menggali, bertanya, membaca, menghadiri majlis-majlis ilmu. Maka ketika anak yang soleh merupakan investasi yang terbaik, maka tanggung jawab orang tuanya, terutama bapak, untuk bagaimana dia bisa menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh. Pendidikan anak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan dimulai semenjak dia lahir atau terlahir di dunia. Akan tetapi pendidikan anak dimulai dari awal atau sebelum pernikahan, ketika memilih calon dari ibu bagi anaknya. Hal ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika seorang bapak membawa anaknya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengadukan kedurhakaan anaknya kepada Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Lantas anak ini berdiri dan berbicara membela dirinya. Apa kata anak ini? Dengan bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, ma haqqul waladi ala abihi?" Wahai Amirul Mukminin, apa hak seorang anak terhadap bapaknya? Qala Umar, "An yakhtara lahu umman salihah." Hak seorang anak terhadap bapaknya adalah mencarikan ibu yang salihah. Wa an yu'allimahu syai'an min kitabillah. Hendaklah dia mengajarkan kepada anaknya kitab Allah, syai'an min kitabillah. Diajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran. Diajarkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Jika kita berbicara dalam Al-Quran, tentu juga tidak akan terlepas dengan sunnah. Kita tidak akan lepas dengan sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan bisa mengaplikasikan perintah Allah yang menyuruh kita untuk taat kepada Rasul sementara kita meninggalkan sunnah? Bagaimana kita akan bisa memahami kitab sementara kita tidak mengikuti yang mensyarah kitab itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Kami turunkan kepadamu zikir, yakni Al-Quran,
agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Wa yakhtara lahu isman hasanan. Yang ketiga, hendaklah dipilihkan baginya nama yang baik. Lantas anak tadi mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, fa wallahi inna abi lam yar'a hadhihi al-huquq." Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya bapakku, dia tidak pernah memperhatikan hak-hak ini. Faqad ikhtara li umman la atasharraf biha. Sungguh dia telah memilihkan bagiku seorang ibu yang aku tidak merasa terhormat dan tidak merasa mulia dengannya. Wasammani ja'lan. Dia telah beri nama aku dengan ja'lan, yakni nama yang tidak baik. Walam yu'allimni syai'an min kitabillah. Dan dia belum mengajarkan kepadaku sedikit pun dari Al-Quran, dari kitab Allah. Mendengar hal itu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, dia mengatakan kepada si laki-laki tadi, seorang bapak yang membawa anaknya tadi. Apa katanya? Ayyuhar rajul, idhab faqad aqaqta ibnak qabla an yu'aqq. Wahai rajul, sungguh engkau telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Seorang bapak, ketika dia tidak memperhatikan agama anaknya, ketika dia tidak memberikan hak-hak anaknya, ketika anaknya kecil, maka dia telah mendurhakai anaknya sebelum anaknya nanti, ketika anaknya sudah dewasa, ya, mendurhakai bapaknya. Juga hal ini bisa kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. Wa imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Boleh jadi salah seorang di antara mereka berdua mendapatkan umur yang tua di sisimu, atau salah seorang di antaranya. Fala taqul lahumā uffin. Janganlah engkau mengatakan perkataan uff, bentuk rasa sempit hati yang diungkapkan oleh seorang anak kepada orang tuanya ketika dia tidak menerima apa yang diperintahkan atau apa yang disuruh oleh orang tuanya. Wala tanharhumah. Janganlah kamu menghardiknya. Ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa seorang yang berbuat baik kepada anaknya ketika anaknya masih kecil, maka menjadikan anaknya nanti ketika sudah dewasa, sudah besar, dan bapaknya sudah tua, dia akan berbuat baik kepada orang tuanya. Sebaliknya, kalau seandainya orang tua tidak berbuat baik kepada anaknya ketika dia masih kecil, tidak diajarkan agama, tidak dididik dengan pendidikan Islam, maka ketika dia tua dan anaknya sudah besar, anaknya pun tidak akan berbuat baik kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memilih calon istri atau calon ibu bagi seorang bagi anak itu adalah hak anak kita yang akan lahir dari sulbi kita. Maka bagi ikhwan yang ingin menikah, ingin melanjutkan kehidupannya kepada jenjang pernikahan, maka ingat, sebelum Anda menikah, Anda harus menunaikan hak calon anak Anda. Dengan apa? Dengan cara mencari calon istri bagi Anda dan mencari calon
ibu bagi anak-anak Anda. Bagaimana kalau seandainya sudah terlanjur, sudah menikah, sudah punya anak, dan baru sekarang mengetahui, tahu-tahunya istri kita jauh dari akhlak agama yang baik, jauh ilmunya dari agama yang benar. Disinilah peranan seorang kepala rumah tangga, pemimpin, imam di dalam keluarganya adalah tanggung jawabnya untuk memberikan pendidikan kepada keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kepala keluarga, dia mendidik anaknya, mendidik istrinya kepada yang lebih baik. Dia ajarkan istrinya, diberikan kalau seandainya dia sibuk dan ilmunya juga kurang, dia berikan fasilitas kepada istrinya untuk bisa menambah ilmu. Merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan pada saat ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan nikmat-nikmat yang banyak. Boleh jadi sekarang tidak ada hujjah, tidak ada argumen, tidak ada alasan bagi seseorang mengatakan saya tidak tahu. Internet ada. Bagi Anda yang ingin mencari kebenaran, maka itu adalah fasilitasnya. Walaupun mungkin orang akan melihat banyak negatifnya atau mencari negatif pun akan ada di dalam internet itu, akan tetapi kita memakainya untuk apa? Kita akan bisa melihat makalah-makalah ditulis oleh orang-orang yang kompeten di dalam masalah agama ini, yang bisa kita ikuti, yang bisa kita dengar, yang bisa kita baca, yang bisa kita pahami. Radio, alhamdulillah ada. Saatnya kita membuka telinga kita, membuka hati kita. Telinga untuk mendengar, hati untuk memahami, akal untuk memikirkan. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan bandingan. Mana yang benar, mana yang salah. Tentu kita harus memiliki patokan. Apa itu? Harus ada dalil. Kita sebagai kaum muslimin yang mengatakan Al-Quran dan Sunnah merupakan pegangan kita, sudahkah kita mengikutinya? Apapun perkataan dan siapapun yang berkata, dia harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i sendiri, dia mengatakan, jika kalian mendapatkan perkataanku menyelisih atau berbeda dengan Sunnah, buang perkataanku jauh-jauh, ambillah Sunnah itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan anak diawali dengan mencari calon dari ibu si anak. Ketika kita kuliah di Madinah dahulu, seorang dosen di dalam pendidikan, dia mengatakan bahwa pada satu tahun dari masa dia mengajar, ada seorang mahasiswa yang datang, yang berasal dari Afrika. Dia mengatakan, ya Syekh, saya pagi tadi mendapat telepon dari istri saya bahwa istri saya telah melahirkan anak. Tolong jelaskan kepada saya apa-apa saja pendidikan anak yang harus saya lalui. Apa kata Syekh? Maaf, Anda telah terlambat. Mahasiswa ini mengatakan lagi, bagaimana terlambat? Anak saya baru lahir kok. Kok bisa dikatakan terlambat? Kata Syekh, pendidikan anak diawali dengan memilih ibunya. Kemudian pendidikan anak juga bisa kita arahkan ketika sebelum, ya, dan ini sangat penting, kaum muslimin dan muslimat, sangat penting ini, yakni ketika seorang ingin melampiaskan syahwatnya dengan halal kepada istrinya yang tercinta, jangan lupa untuk membaca doa. Karena Nabi SAW mengatakan,
apabila seorang mendatangi istrinya lalu dia mengatakan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitana ma razaqtana. Ya Allah, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan, ya, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang telah engkau rezekikan. Kata Rasulullah SAW, apabila ditakdirkan di dalam hubungannya itu pembuahan, la yadurruhu syaitanu abada, syaitan tidak akan bisa mengganggu anak itu. Ini juga adalah dalam bagian pendidikan. Bagaimana kita berusaha melakukan tindakan preventif terhadap anak kita dengan cara melaksanakan atau membaca doa ketika kita ingin berhubungan badan dengan istri kita. Karena Rasulullah SAW as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan orang yang dibenarkan, orang yang dipercayai perkataannya. Beliau mengatakan, jika ditakdirkan dalam hubungannya itu yang telah dia berdoa sebelumnya mendapatkan anak, maka syaitan tidak akan bisa mengganggunya sama sekali. Maka kita lihat ketika ada anak yang nakal, yang membangkang, apa kata orang? Iko orang tuanya tidak membaca bismillah kodoh. Ya, ini orang tuanya yang tidak baca bismillah ketika dia berhubungan badan, gitu lah. Ya. Nah, ini adalah bagian dari pendidikan anak yang perlu kita perhatikan. Kemudian selama hamil, selama anak dalam kandungan ibunya, hendaklah juga diperhatikan di dalam tindakan preventif untuk pendidikan anak. Apa itu? Memakan makanan-makanan yang halal, dari harta yang halal, agar anak tadi tumbuh dari harta yang halal. Kemudian hendaklah ibunya lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Hendaklah banyak membaca Al-Quran. Kalau bisa dia memperdengarkan kepada anak-anaknya yang masih dalam kandungannya, ya, bacaan-bacaan Al-Quran. Sangat aneh kalau seandainya kita yang mengaji dengan Al-Quran dan Sunnah mengatakan kepada orang lain, mengatakan kepada kita bahwa kita anti Al-Quran, anti membaca Al-Quran. Subhanallah, hadza buhtanun azim. Ini adalah tuduhan yang besar. Kita disuruh untuk membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Maka kalau seandainya di dalam pendidikan Barat mereka mengatakan bahwa anak yang dalam kandungannya untuk merangsang sel-sel otaknya, hendaklah diperdengarkan kepadanya musik-musik, ya, atau dikatakan juga musik-musik kerohanian dan yang lain, ya, ditempelkan suaranya atau ke perut ibunya. Ini adalah orang Barat, bukan orang Muslim. Tapi kalau orang Muslim, hendaklah dia memperdengarkan Al-Quran. Hendaklah ibunya pada selama dia hamil, dia mentaatkan dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar itu bisa memberikan pengaruh kepada anak-anaknya. Hendaklah ibu ketika dia hamil, hendaklah dia sabar, ya, memperbanyak dirinya dibekali dengan kesabaran, agar karakter-karakter tersebut mempengaruhi kepada anaknya. Dan termasuk sebagian orang yang mengingatkan supaya anaknya bisa menjadi hafal Al-Quran. Juga selama ibunya hamil, hendaklah dia selalu membaca Al-Quran dan memperdengarkan Al-Quran kepada janinnya. Kemudian ketika anak telah lahir, itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Anak terlahir, kaum muslimin dan muslimat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah anak yang suci, suci dari dosa. Tidak ada namanya dosa keturunan, tidak ada namanya dosa yang diwarisi. Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu al fitrah. Seorang yang dilahirkan terlahir dalam keadaan fitrah.
fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang ibu bapaknya yang akan menjadikannya dia sebagai orang Yahudi, atau menjadikan dia sebagai orang yang Nasrani, atau menjadikan dia menjadi orang Majusi. Ini menunjukkan pengaruh lingkungan terhadap anak, atau pengaruh lingkungan di dalam pendidikan. Karena orang yang berada di sekitar anak itu adalah lingkungannya. Orang tuanya, kakaknya, atau pamannya, kakek neneknya, tetangganya. Itu adalah lingkungan. Maka itulah yang akan mempengaruhi kepada pendidikan anak. Kalau kita ingin menjadikan anak kita pendidikannya baik, maka kita juga harus di samping kita menanamkan, mengisi poin-poin agama, kita juga harus menjaga lingkungan anak kita. Berarti di sini dituntut keluarga itu betul-betul keluarga yang islami, keluarga yang mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala, agar anak yang tumbuh di dalam rumah tangga itu menjadi anak-anak yang soleh. Kita lihat bahwa ulama-ulama dahulu, mereka adalah orang-orang yang tumbuh di tengah-tengah keluarga yang ulama, ya, yang memberikan perhatian yang dalam terhadap ilmu agama. Maka akan tumbuhlah generasi-generasi yang baik. Dalam pendidikan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pendidikan anak, peranan ibu sangat-sangat berpengaruh. Maka oleh karena itu, pesan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hendaklah dia memilih, ya, hendaklah dia memilih ibu yang salihah. Kenapa? Karena ibu adalah sekolah pertama. Al-ummu madrasatun. Idza a'adatta sya'ban taibal a'raqi. Ibu itu adalah sekolah. Jika kamu mempersiapkannya, kamu telah mempersiapkan bangsa yang berkepribadian yang baik. Bangsa dengan jumlah manusia yang banyak, dia terdiri dari sekian banyak masyarakat. Masyarakat, dia terdiri dari sekian keluarga. Dan dalam keluarga, di dalam pendidikan yang sangat berperan adalah ibu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana anak belajar dengan ibu? Anak akan merekam seluruh apa yang dilakukan dan dikatakan oleh sang ibu. Kalau seandainya yang diperhatikan oleh sang laki-laki, calon istri yang cantik, yang kaya, tapi akhlaknya tidak baik, agamanya tidak ada, kalau kecantikannya hilang, tinggallah akhlak yang tidak baik itu, tinggallah agamanya yang kosong. Jika hartanya habis, tinggallah akhlaknya yang jelek. Akan tetapi, kalau yang diperhatikannya adalah agama, makanya Nabi SAW mengatakan, "Fadhbar bidzatid din taribat yadak." Carilah yang beragama, maka Anda akan beruntung. Maka walaupun hartanya habis, kecantikannya luntur, tapi agamanya tetap ada. Dan inilah merupakan yang bisa, yang kekal untuk dirinya dan keluarganya. Anak akan mencontoh ibunya. Ketika ibu yang salihah, dia berbuat baik dengan suaminya, dia bergaul dengan suaminya dengan santun, dengan penuh kecintaan dan kasih sayang, dengan penuh kehormatan, maka akhlak itu akan mengalir kepada tubuh anaknya, akan tertanam di dalam hatinya bahwa inilah yang harus dicontoh. Tapi sebaliknya, kalau seandainya istri adalah istri yang tidak salihah,
membangkang kepada suaminya, berdusta kepada suaminya, maka hubungan yang seperti ini akan ditiru oleh anak-anak. Malahan ada di antara orang tua atau ibu yang mengajarkan kepada anaknya kebohongan terhadap bapaknya. Ingat, sadar atau tidak sadar, sang ibu telah mengajarkan yang jelek kepada anaknya. Terkadang ada juga ibu yang dia berusaha menggait anaknya untuk memusuhi bapaknya. Maka oleh karena itu, pentingnya sang ibu menjadi ibu yang soleh. Kita lihat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Ismail dengan Ibrahim, apa yang akan bisa kita ambil dari pendidikan anak? Bisa kita ambil bagaimana keluarga membentuk akidah dan kepribadian anak. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, fanzur madza tara." Wahai anakku, aku melihat di dalam tidurku aku menyembelihmu. Apa pendapatmu? Kalau perkataan yang sama kita lontarkan sekarang kepada anak-anak, apa katanya? Iko apalah lagi lo iko. Ya, ini adalah bapak yang sudah tenggen, yang sudah gila. Masa dia mau membunuh, menyembelih anaknya sendiri? Ya, kita lihat apa kata Ismail. Apa kata Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah Anda akan mendapatkan aku dari orang yang sabar. Apakah kepribadian seorang anak ini akan muncul begitu saja? Atau dihasilkan oleh anak-anak yang suka main game? Atau dihasilkan kepribadian seperti ini dari pergaulan geng, pergaulan luar, pergaulan pergaulan di pasar? Ataukah itu didapatkannya dari pergaulan internet yang dia melihat, selalu melihat dengan tempat-tempat yang tidak baik, gambar-gambar yang tidak senonoh? Ataukah itu akan didapatkannya dari anak yang gemar menonton sinetron-sinetron yang kurang mendidik? Atau anak itu, atau kepribadian anak itu terlahir dari keluarga yang baik, dari ibu yang baik? Bagaimana ibu itu? Ya. Bagaimana ibu itu? Coba kita lihat Bunda Hajar. Bagaimana akhlaknya, bagaimana akidahnya? Hal ini akan bisa kita lihat ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghantarkan Hajar dengan anaknya yang masih kecil, masih bayi, diletakkan di padang yang tandus di dekat Ka'bah, yang tidak ada manusia dan tidak ada tumbuh-tumbuhan dan tidak ada air. Ditinggalkan. Ketika ditinggalkan, dia pergi dan dia tidak mau melihat ke belakang. Hajar memanggil, memanggil. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau dia menoleh. Dia katakan, Allahu amarkum bihada. Allahu amarka bihada. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk ini? Tidak dijawab. Diulang lagi. Apakah Allah menyuruhmu begini? Dia diam juga. Yang ketiga diulangi lagi, diikuti oleh Hajar di belakang. Ibrahim tidak melihat, tidak mau menoleh ke belakang. Apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim, iya, Allah yang menyuruh. Kalau seandainya hal yang sama
kita tuturkan kepada istri-istri pada saat ini, apa yang akan mereka katakan? Boleh jadi mereka mengatakan, enggak mungkin, mustahil. Masa Allah menyuruh gini, ini mensengsarakan, ini dan begitu. Tapi lihat bagaimana Hajar. Ketika dia sudah mendapatkan jawaban dari Ibrahim bahwa Allah yang menyuruhnya, dia mengatakan, "Idzan la yudayyi'ana." Kalau begitu, kalau memang Allah yang memerintahkanmu, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Hal ini datang dari keyakinan, datang dari akidah yang rasikhah, yang kuat, yang tertanam di dalam hati. Seorang ibu yang tertanam dalam hatinya, dalam hatinya akidah yang kuat, itulah yang akan menghasilkan pendidikan anak yang baik. Apakah keyakinan yang seperti itu dan tekad yang seperti itu adalah ibu-ibu yang suka gosipan, atau ibu-ibu yang suka ngumpul-ngumpul yang tidak tahu ujung pangkalnya, atau ibu-ibu yang suka pergi ke mall menghabiskan waktunya, atau ibu-ibu yang suka meminta tuntutan-tuntutan yang tinggi kepada suaminya? Tentu bukan itu. Adalah ibu yang berilmu, yang memahami bagaimana agama yang sebenarnya. Maka di sini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peran penting yang dipegang, yang dimainkan oleh seorang ibu. Coba kita lihat bagaimana ulama-ulama besar yang mempengaruhi dunia. Mereka adalah orang-orang yang terlahir dalam kondisi yatim, yang mengarahkan mereka adalah ibunya. Kita lihat Imam Ahmad, dia adalah sebelumnya Imam Syafi'i. Dia dilahirkan di Gaza dalam kondisi yatim. Maka ibunya lah yang mengarahkan pendidikan anaknya, sehingga anaknya menjadi ulama besar. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Begitu juga dengan Imam Bukhari. Mereka adalah orang-orang yang waktu kecil mereka adalah anak yatim. Ibunya yang memiliki peranan penting di dalam pendidikan anak-anak. Maka karena itu, para ibu, kita mengimbau, ini adalah tanggung jawab kita di dalam mendidik anak kita. Tentu peranan yang terpenting di atas itu adalah kepala keluarga, si bapak. Aneh kalau seandainya ada bapak yang menghalangi istrinya untuk datang pengajian. Aneh kalau seorang bapak melarang atau menghambat anak-anaknya untuk mempelajari agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini sangat aneh. Mau jadikan apa anaknya? Apakah anaknya mau dijadikan sebagai orang-orang yang mengikuti pendapat-pendapat orang-orang kufar, orang-orang barat? Atau ingin menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh, yang akan berbakti kepada dia sendiri, yang akan bermanfaat kepadanya ketika dia sudah meninggal dunia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendidikan anak, kalau kita lihat, memiliki peranan penting, yakni dalam keluarga. Dan keluarga yang sangat berperan di dalam pendidikan anak adalah ibu. Maka oleh karena itu, bagi seorang kepala rumah tangga, hendaklah dia berusaha untuk mengarahkan pendidikan keluarganya kepada pendidikan agama, sehingga bisa menjadikan generasinya adalah generasi-generasi yang tahu dengan agama, menjadi generasi yang soleh. Kalau seandainya mau masukkan anaknya ke dalam pondok pesantren, sangat tidak merugi. Sangat tidak merugi. Jangan khawatir kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kita masukkan ke pondok pesantren, dia menghafal Al-Quran, lalu kita
mempertanyakan nanti dengan apa dia makan. Dia tidak punya dapat pekerjaan. Ya subhanallah. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, qara'tu fil Qur'ani, qara'tu tis'ina mawdi'an fil Qur'an anna Allah qaddar al-arzaq wa dhamanaha li khalqihi. Kata Hasan al-Basri, saya membaca di 90 tempat di dalam Al-Quran bahwasanya Allah telah mentakdirkan rezeki dan telah menggaransinya dan telah menjaminnya untuk makhluknya. 90 tempat. Wa qara'tu fi mawdi'in wahidin asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Aku membaca pada satu tempat saja di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menakut-nakuti kalian terhadap kefakiran. Jangan lakukan gini, nanti kamu fakir. Jangan bersedekah, kamu nanti jadi miskin. Jangan kamu sekolahkan ke pondok pesantren anakmu, dengan apa dia makan nanti? Lalu kata Hasan al-Basri, wasyakakna fi qawli as-sadiq fi tis'ina mawdi'an. Kita ragu dalam firman Allah yang maha benar pada 9 tempat. Wasaddaqna qawl al-kadhib fi mawdi'in wahid. Dan kita mempercayai perkataan pembohong, yakni syaitan, yang hanya mengucapkan satu tempat. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita ragu. Jangan kita ragu dengan rezeki. Karena rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah telah perintahkan malaikat untuk mencatat. Salah satu di antaranya adalah rezeki ketika janin berumur 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Maka apa yang kita lalui, apa yang akan kita dapatkan, itu tidak akan keluar dari apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhul Mahfuz. Dia tidak akan keluar dari apa yang telah dituliskan oleh malaikat ketika anak atau ketika kita di dalam kandungan ibu kita berumur 4 bulan. Maka oleh karena itu, pendidikan anak hendaklah kita arahkan kepada pendidikan agama yang benar, dan itulah yang akan menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri dan bagi para pendengar Radio Hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang investasi yang hakiki, yang sebenarnya bagi kita. Ketika manusia berpacu-pacu untuk mendapatkan investasi dunianya yang banyak dengan tanah, dengan properti, dan dengan tabungan yang lain, ya, sementara dia lupa dengan kondisinya di akhirat. Maka yang paling beruntung ada seorang orang tua yang memiliki anak yang banyak, yang semuanya adalah soleh. Merugi jika hanya memiliki 2 atau 3 anak dan alhamdulillah semuanya adalah soleh. Amat merugi jika dibandingkan dengan orang yang memiliki anak yang 10 semuanya adalah soleh. Jika kita memiliki anak, adalah tanggung jawab kita untuk mengarahkan pendidikan mereka kepada pendidikan agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan. Itu saya pernah dengar sumber Ustaz yang mengatakan apabila kita mau berbicara sama anak yang umpamanya maaf nakal gitu ya Ustaz, kita disuruh dulu sholat gitu ya Ustaz.
sholat sunat 2 rakaat. Itu apa benar ya Ustaz? Atau gimana caranya ya Ustaz? Maksudnya Itu biar aja, kita Ibu. nggak naik emosi gitu. Nah, iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Yuni di Batam Center. Ya, Ibu Yuni di Batam Center, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Pertama, ketika kita menghadapi anak yang nakal, tidak ada anjuran dari agama kita untuk kita sholat dulu 2 rakaat baru kita menasihati anak kita. Tidak ada. Akan tetapi yang perlu kita lakukan adalah perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian dari pendidikan anak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Di samping itu, kita harus menasihati anak-anak kita dengan baik. Perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak itu memiliki karakter-karakter yang berbeda. Anak kita 3, 4, 5 orang pasti satu sama lainnya memiliki karakter berbeda, sifat yang berbeda, cara untuk menasihati pun berbeda. Maka merupakan hikmah kita memposisikan sesuatu pada posisinya. Untuk menasihatinya kita lihat dulu permasalahannya apa. Dan tentu tidak boleh kita emosi. Karena emosi akan menghilang atau menutup pemikiran kita untuk bisa menasihati anak kita dengan baik. Jadi intinya tadi pertanyaan, tidak ada anjuran kita untuk dianjurkan kita untuk sholat 2 rakaat sebelum menasihati anak. Tetapi selalu kita berdoa. Doa orang tua untuk anaknya adalah dikabulkan. Kenapa kita tidak pakai senjata yang ampuh ini di dalam kita mendidik anak kita, yakni berdoa saban hari, setiap saat. Tidak akan merugi kita, tidak akan mati kita kalau kita sering berdoa. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik, sahabat Hang, kita akan terima penelpon berikutnya sebelum kita membacakan SMS. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, bisa volume radionya dikecilkan? Iya. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Umu Cahaya di Batu Haji. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, anak mau nanya tadi seperti Ustaz sampaikan kan, kita menjadikan anak soleh itu dari sebelum menikah, ketika menikah dan seterusnya. Terus anak itu sebelum menikah dan ketika menikah kan masih jahil dalam agama ya Ustaz. Iya. Nah terus setelah anak dewasa udah gak gede lah, sekarang anaknya udah yang paling tua itu sudah ABG gitu, udah balik. Baru kita belajar agama dan mengenal sunnah. Terus mendidik anak yang udah besar itu agaknya susah kali Ustaz, karena mungkin dari kita belum tertanam pendidikan agama. Iya. Jadi bagaimana ya Ustaz, kadang anak suka sedih, kecewa kalau disuruh sholat susah gitu, diajak ngaji apa susah gitu aja Ustaz. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Iya. Problematika di dalam rumah tangga kita terutama adalah masalah anak nakal, kemudian anak yang tidak mau patuh, tidak mau sholat dan yang lainnya. Yang pertama, ini adalah bagian dari musibah. Musibah itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Perbanyak ibadah kita, perbaiki diri kita. Koreksi diri kita dulu. Apakah harta yang kita makan adalah harta yang halal atau yang haram? Apakah yang kita lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang halal atau yang haram? Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam mendidik anak kita, anak itu tumbuh dengan fase-fase. Maka hendaklah kita harus mengetahui karakter yang sangat menonjol pada setiap fase itu. Fase bayi dari 0 sampai umur 2 tahun. Kemudian fase kanak-kanak mulai dari 2 tahun 1 hari sampai 6 tahun. Dia memiliki karakter bagaimana,
Ya. Kemudian fase mumayyiz mulai dari 6 tahun di atas, ya, sampai umur 12 tahun atau 11 tahun itu adalah umur mumayyiz, yakni sebelum baligh. Dan kemudian umur baligh, akhir baligh atau murahaqah, penceroba. Itu mulai ada yang mengatakan dia mulai dari umur 10 tahun, ada yang mengatakan dari umur 11 tahun sampai umur 18 tahun. Kalau kita lihat dibawa dari jenjang pendidikan, ya, umur mumayyiz itu adalah umur jenjang pendidikan SD, kemudian umur murahaqah atau akhir baligh adalah umur SMP dan SMA. Nah, di sini mereka memiliki karakter-karakter tersendiri. Di antaranya di situ ada karakter dorongan syahwatnya, ya, biologisnya. Maka kita lihat mulai anak-anak mengetahui lawan jenisnya, ya. Nah, di sini perlu kita mengontrol dengan baik. Kemudian juga infialiyah, emosional anak pada saat itu juga tidak stabil. Dan ini kalau kita lihat anak pada saat itu dia ingin menampakkan jati dirinya. Nah, ketika kita berbicara dengan anak dengan menekan anak, apalagi di antara orang tua ada yang seakan-akan dia ingin menjatuhkan anaknya, ya, kehormatan anaknya dijatuhkan dengan mengatakan Anda bodoh, Anda begini, Anda begini. Ini hati-hati kita. Anak tidak akan menerima dia karena dia sudah mulai merasakan akan dirinya. Dia tidak mau direndahkan, diremehkan. Nah, maka kita sebagai orang tua kita ajak, ya, anak pada umur mumayyiz, pada umur SD itu diperlukan contoh suri tauladan dan motivasi. Kita contohkan, kita kasih motivasi, ya. Motivasi ini dengan pujian, mungkin dengan hadiah, mungkin atau yang lainnya. Tidak apa-apa kalau seandainya kita harus ngasih dia uang, habis uang kita, tapi jadikan anak itu jadi anak yang soleh. Pada umur di atas dari itu, yakni umur murahaqah, umur pencoroba, hendaklah kita jadikan anak kita adalah kawan. Hendaklah kita ini kawan untuk anak kita. Coba kita lihat anak kita ketika dia berbicara dengan orang lain, ya, kenapa dia lebih enjoy, lebih senang, banyak berbicara. Tapi ketika dia berbicara dengan kita, ya, dia tertutup. Boleh jadi karena kita dari awal kita sudah menekan. Boleh jadi kita dari awal sudah menjatuhkan dia di hadapan kita, ya. Nah, sehingga terjadi gap. Anak adalah bawah, orang tua di atas. Nah, di sini menjadikan anak kita sedikit mendongkol ketika kita nasihati. Kemudian juga hendaklah kita nasihati, mencari waktu-waktu yang tepat untuk menasihati anak. Jangan kita terlalu nyinyir untuk berbicara menasihatinya. Karena kalau telinga sudah sering mendengar, dia akan menjadi baal, dia akan menjadi bebal. Dia akan menjadi tidak berfungsi lagi. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maka intinya dari pertanyaan tadi, kita berusaha mendekati. Pertama, perbaiki diri kita dulu, ya. Bagaimana kita akan menyuruh anak kita untuk sholat tepat pada waktunya, sementara lingkungannya kita alhamdulillah, mungkin ibu alhamdulillah sudah mendapatkan hidayah untuk mengikuti sunnah, mengikuti agama ini dengan baik. Boleh jadi abinya belum seperti itu. Nah, ketika kita menyuruh dia sholat, dia akan melihat bapaknya aja masih lalai. Nah, jadi perlu kita perbaiki diri kita, perbaiki lingkungan kita, keluarga kita, ya, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dan dijadikan anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Hati-hati Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam ungkapan kita. Jangan kita melaknat, ya, anak-anak kita, karena itu adalah doa juga. Hati-hati, ya, apalagi pada waktu-waktu dikabulkannya doa. Wallahu taala alam. Baik, kita akan bacakan pertanyaan lewat pesan singkat datangnya dari Mariam di Batu Aji. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya anak tiri.
dan saya merasa sangat berat mengurus dan mendidik mereka. Karena anak-anak ini ikut saya tidak dari bayi dan susah dinasihati. Saya sangat takut tidak amanat, Ustaz. Apakah saya boleh minta cerai, Ustaz? Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu Maryam. Tujuan dari pernikahan kita adalah kita ingin mencari salah satu pintu-pintu surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ay imra'atin salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhil jannah min ay babin syi'ti." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita manapun juga yang telah sholat 5 waktu, puasa pada bulannya, yakni bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun juga yang kita inginkan. Mendidik anak yang itu adalah anak tiri, anak bawaan dari suami kita. Mendidiknya bagian kita berbakti kepada suami kita. Begitu juga kalau seandainya suami memiliki 2 istri. Anak yang ada di kita atau anak yang ada pada madu kita, kedua-duanya adalah anak suami kita. Cuma berbeda wadah ketika dia ingin lahir. Nah, kita sebagai istri yang ingin mengharapkan surga dari taat kepada suami, mau tak mau kita harus melatih diri kita untuk bersabar, melatih diri kita untuk tidak emosi, melatih diri kita untuk bisa mengharapkan kita untuk bisa masuk surga dengan baik, dengan memberikan pendidikan kepada anak tiri kita. Ya, anak tiri kita adalah anak suami kita, dan itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Kata Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang perempuan, dia adalah pemimpin, yakni bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. Rumah suami terhadap anak-anak, baik anak-anak itu terlahir dari rahim dia atau tidak, tetapi dia adalah di dalam rumah suaminya. Maka itu adalah tanggung jawab seorang ibu atau seorang istri, dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang diamanatkan kepadanya. Maka tidaklah baik, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu meminta cerai ya kepada kepada suami, karena seorang perempuan jauh lebih baik dia itu bersuami ketimbang tidak bersuami. Bagaimanapun juga sulitnya, dan insyaallah taala besok kita akan membahas tentang problem rumah tangga ya. Akan tapi sesuai dengan pertanyaan tadi, bersabarlah ibu, dekatkan diri kita kepada anak, dekatkan diri kita kepada Allah, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ciptakan kecintaan kita kepada anak-anak tiri kita, dan itu adalah bagian dari keluarga kita, bagian dari lingkungan kita yang harus kita pelihara, karena ini ada juga amanat dari suami kita. Wallahu ta'ala alam. Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita masih ada lebih kurang 15 menit ke depan. Baik, kita akan terima penelpon selanjutnya. Terputus, kami persilakan ke line telepon kami, atau sambil menunggu penelpon kita seperti sudah ada masuk lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Ibu bisa volume radionya dikecilkan sedikit. Oh iya Ustaz. Iya. Ini Ibu dari siapa, di mana? Nia di Batam Ustaz. Nia di Batam. Iya. Batamnya di mana, Bu? Maaf. Di Batam Center. Iya. Silakan, Ibu. Ini Ustaz, ada seorang Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada seorang suami Ustaz yang sebenarnya dia udah tahu sunnah,
dan rajin juga untuk ke kajian. Ya. Tapi untuk pergi berangkat sholat berjamaah di masjid, kenapa dia itu tak pernah mau, Ustadz. Terus yang kedua itu, Ustadz, di dalam keluarga dia itu belum pernah namanya mengajarkan mengaji, karena ternyata suaminya itu sama sekali nggak pernah bisa ngaji, Ustadz. Sama istrinya itu udah diajarin, tapi dia nggak mau. Disuruh ikut belajar ngaji di luar, dia juga tak mau. Ya, itu Terus aja, itu Ibu. gimana ya, Ustadz, Ya. untuk pertanggungjawabannya di akhirat ya, Ustadz. Ya. Minta solusi dan doanya ya, Ustadz. Ya, Suami sama-sama. itu bisa mendapat hidayah, Ustadz. Ya. Oh ya, Ustadz, nanti malam kalau misalkan nggak keberatan, tolong nanti disinggung tentang masalah ini ya, Ustadz. Karena nanti insya Allah suami datang, Ustadz. Jadi dia itu biar dengar dan terbuka hatinya, Ustadz. Iya. Ya, itu aja Bu ya. Syukur. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Silakan, terima Ustaz. kasih Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama perlu kita ingat bahwa amalan kita di dunia adalah untuk masing-masing kita di akhirat. Amalan suami untuk suami, amalan istri untuk istri. Akan tetapi hendaklah kita saling menasihati agar semuanya kita bisa masuk ke dalam sorga. Suami yang ibu sampaikan tadi, saya melihat adalah suami yang baik. Buktinya, alhamdulillah dia sudah hadir dalam pengajian. Boleh jadi dia melakukan hal-hal yang banyak, bermacam-macam kesalahan dahulunya. Sudah banyak dia tinggalkan. Tapi masih ada yang berat. Seperti tadi, dia belum bisa menghadiri sholat berjamaah. Atau suami belum bisa membaca Al-Quran. Ya. Nah, maka hal ini perlu kita berikan motivasi, dorongan, ya. Boleh jadi di dalam lingkungan kawan-kawannya, ibu bisa menasihati suami melalui kawan-kawannya dengan cara yang baik. Dan kemudian ketika kita berbicara, ibu, seorang istri berbicara dengan suami, hendaklah perlu dengan penuh adab. Hendaklah kita berbicara dengan orang yang kita berharapkan dia betul-betul bisa memahami apa yang kita ucapkan. Sebab di dalam pembicaraan rumah tangga sering adanya unsur emosional yang muncul. Ya. Sering adanya emosional. Sang istri terlalu emosional berbicara dengan suaminya, ya. Ketika dia melihat suaminya keliru menurut pandangan dia, sehingga dia menggebu-gebu berbicara, kadang-kadang kata-katanya yang keliru. Nah, ini perlu diperbaiki. Di samping itu kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suami kita yang masih malas, khususnya sholat berjamaah, ya, kalau dibandingkan dari suami yang dahulunya mungkin dia tidak pernah sholat atau kurang-kurang sholatnya, sekarang dia sudah rutin sholat, ini ada peningkatan yang baik. Akan tetapi kita minta kepada kita semua yang sudah mengaji, ya, hendaklah apa yang kita pelajari itu kita amalkan. Sholat 5 waktu, berapa pahala yang akan kita dapatkan ketika kita ingin datang ke masjid. Langkah yang kita langkahkan tidaklah satu langkah kita langkahkan, kecuali dosa-dosa digugurkan, derajat kita dinaikkan. Maka mudah-mudahan suami yang disebutkan tadi, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya untuk bisa menerima kebenaran, untuk bisa dibukakan hatinya. Amin. Untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, dibukakan hatinya untuk bisa mempelajari Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran yang baik. Sekali lagi kita ingatkan ibu, kalau seandainya kita sudah tahu suami kita seperti itu, jangan kita memaksa. Tapi tolonglah kita berbicara pada malam hari, kita berbicara hati ke hati, gitu ya, dengan bentuk kita menundukkan diri kita, ya, hati kita
dalam berbicara, sehingga dia merasa diajak, bukan merasa diajari. Wallahu ta'ala alam. Sahabat, kita lanjutkan pada pertanyaan lewat pesan singkat datangnya dari Puji di Singapura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang ibu dari satu anak. Yang mau saya tanyakan adalah, apakah Bapak tiri punya kewajiban untuk pendidikan anak saya? Apakah saya berdosa jika saya berbohong tentang penghasilan saya yang saya gunakan untuk membiayai hidup dan pendidikan anak? Karena suami saya tidak bertanggung jawab dengan anak saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita adalah tanggung jawab bapaknya. Ya, tanggung jawab bapaknya. Kalau seandainya kita berpisah dengan suami kita, yang suami masih hidup, itu adalah tanggung jawab bapaknya. Tapi kalau seandainya tanggung jawab ini tidak dijalankan oleh bapaknya, tentu kita tidak akan membiarkan anak kita terlantar yang tidak ada mengurusinya. Maka kitalah yang mengurusinya sebagai ibu. Kalau adapun tanggung jawab bapaknya yang tidak menghiraukan kepada anaknya, maka itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dipertanggungjawabkan nantinya. Adapun bapak tiri terhadap anak, apakah dia memiliki tanggung jawab? Secara tanggung jawab yang langsung, wallahu alam, saya tidak mendapatkan penjelasan yang jelas. Akan tetapi mimbabil ihsan, dari sisi berbuat baik, kita menikahi ibunya, maka hendaklah kita memberikan kebaikan kepada anaknya. Hendaklah kita memperhatikan pendidikan anak. Yang jelas, banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan kepada kita manfaat ketika kita berbuat baik kepada orang lain. Apalagi ini adalah anak tiri kita. Ya, dia akan merasa nyaman, dan malahan mungkin boleh jadi dia akan merasakan kita ini seperti orang tuanya sendiri, bapaknya sendiri. Dia akan mendoakan kita dan seterusnya. Nah, kalau seandainya suami tidak bertanggung jawab hal itu, kemudian sang istri tidak menyampaikan gaji kepada suaminya, suami tidak berhak terhadap gaji istri. Sekali lagi, suami tidak berhak terhadap gaji istri. Malahan istri punya hak dari harta suami yang dinafkahkan untuk keluarganya. Istri tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga. Kita katakan tidak punya kewajiban, bukan berarti tidak boleh. Kalau sang istri dia punya gajinya lebih besar dari gaji suaminya misalkan, dan dia ingin memperbaiki keluarganya, menafkahi keluarganya, silakan. Ya, dan tapi tidak ada pemaksaan dari suami agar istri harus menafkahi keluarga. Tidak ada pemaksaan. Kalau seandainya suami istri mau, silakan. Maka istri ketika dia memiliki harta, dia simpan ya untuk pendidikan anaknya dan yang lain, apalagi suami punya karakter tidak bertanggung jawab dalam hal ini, maka saya lihat ibu tidak ada masalah untuk menabung atau menyimpan hartanya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, sahabat, kita masih ada lebih kurang 10 menit ke depan. Kita mencoba untuk menjawab setiap pertanyaan. Kita lalui dengan pertanyaan via telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, dari siapa, di mana? Akbar di Batu Ampar. Akbar di Batu Ampar, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak saya sudah kelas 5 SD. Iya Pak. Rencana setelah tamat SD itu mau dimasukkan pondok. Iya Pak. Cuman ada keraguan apakah nanti dia di pondok itu apakah fungsi pendidikan dari orang tuanya akan berkurang gitu. Iya. Ada pengaruh dia nggak bertemu orang tua dengan waktu yang lama. Iya. Ada keraguan kayak gitu Ustaz. Iya. Ya gimana pendapat Ustaz? Iya. Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kondisi itu bisa kita kompromikan Pak. Yang pertama,
orang tua dia akan melihat dirinya sendiri. Bagaimana, apakah dia adalah orang yang mampu untuk memberikan pendidikan langsung secara maksimal untuk anaknya atau tidak. Dia punya kemampuan untuk itu atau tidak. Kalau tidak, maka dia lihat, carilah pesantren yang betul-betul bisa mengarahkan anaknya menjadi anak yang soleh atau soleha. Adapun hubungan pendidikan anak atau nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tuanya kepada anaknya, itu tidak menutup kemungkinan, ya, bahwa dia tetap misalkan mengunjungi anaknya, ya, atau menelepon anaknya. Dengan hal ini, insya Allah akan bisa terbangun hubungan atau penanaman nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua. Nah, ketika kita memilihkan anak kita pondok pesantren, sementara tanggung jawab orang tua dipindahkan kepada pondok pesantren di dalam pendidikan anak. Nah, ini bukan berarti kita tidak pernah mendidik anak, tidak. Kita menafkahinya, ya, kita membiayai pendidikannya. Itu ada berarti kita juga adalah mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Wallahu a'lam. Kami akan lanjutkan pertanyaan lewat SMS, datangnya dari Ummu Ahmad di Tiban. Bismillah, Ustaz. Ustaz, bagaimana kita menanggapi kata-kata orang tua yang mengatakan bahwa kalau anak di ponpes, maksudnya pondok pesantren tersebut, kerjaannya belum jelas dan tidak terjamin, bisa jadi dapat rezeki yang banyak karena tidak punya keahlian duniawi. Kalau anak tamat pondok, rezekinya apa yang bisa jadi saja? Syukran. Ya, inilah kata Rasulullah SAW, man kanat niyatuhu talab al-akhirah ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Siapa yang niatnya hanya mencari akhirat, Allah jadikan kekayaannya di hatinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan seluruh urusannya. Dan Allah berikan kepadanya, atau dunia datang kepadanya dalam kondisi dunia itu terhina. Jadi, orang yang niatnya akhirat, Allah jadikan rasa kekayaan di dalam hatinya. Allah akan mudahkan urusannya. Dan dunia pun akan mendatanginya. Wa man kanat niyatuhu talabad dunya. Siapa yang niatnya itu untuk mencari dunia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah akan jadikan kefakirannya, kemiskinannya di hadapan matanya. Sedikit miskin, apa yang akan dimakan? Apa yang begini? Apa yang begitu? Selalu dijadikan di depan. Ya, di depan matanya, miskin. Wa syattata syamlahu. Allah perandakan urusannya. Wa atatu wa ma ta'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Tidaklah didatangi oleh dunia kecuali apa yang telah ditetapkan, apa yang telah ditakdirkan untuknya. Atau qala Rasulullah SAW. Hadis ini keluar ke Imam Tirmidzi. Apa yang tidaklah didatangi oleh dunia kecuali apa yang telah dituliskan. Tidak ada jaminan seseorang untuk mendapatkan, ya, pendapatan yang jamin. Sekarang kita lihat banyak sekali orang-orang yang tamat S1, sarjana, pekerjaan yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan ijazah dia. Maka ijazah tidak menjamin rezeki. Rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ijazah, bukan pendidikan. Berapa kita tahu ada orang yang tidak tamat SD sekarang menjadi milioner, menjadi orang kaya raya. Ya. Nah, berapa kita lihat ada orang yang sudah S1, S2, dia adalah orang pengangguran. Nah, ini menunjukkan bahwa ijazah tidak menjamin rezeki. Rezeki itu adalah Allah yang menjamin. Maka mintalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak yang tamat dari pondok pesantren, rezekinya terbuka lebar.
rezekinya terbuka lebar. Kenapa kita terlalu memusingkan permasalahan rezeki? Kalau kita lihat ayam saja tidak pernah dia memikirkan, ya. Pagi-pagi sudah matahari sudah mulai sedikit mau cahaya siang sudah akan mulai kelihatan. Induk ayam membawa 10 anaknya, ya, menggiringnya keluar dari kandang. Lalu dia mulai mengais, mencari cacing, ya. Kemudian sebelum dia memakan, dia kasihkan kepada anaknya. Enggak pernah induknya ini mengeluh, wahai anakku, bapak kalian tidak bertanggung jawab, meninggalkan kalian 10, saya harus mencarinya. Enggak pernah, ya. Dia akan mencari dari manapun makanannya. Kalau itu Allah Subhanahu wa taala telah katakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata di permukaan bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Ya. Cuma bedanya ayam ini tidak bisa membedakan mana yang mana yang beras halal, mana beras haram, nggak bisa. Mana yang padi halal, mana yang padi haram, tidak bisa dibedakan. Pokoknya ada padi dia makan. Ya. Nah, maka untuk mencari rezeki bisa. Semua kita bisa. Manusia bisa. Tapi haruslah beda. Kita harus cari rezeki yang halal, kita tinggalkan rezeki atau sumber-sumber harta yang haram. Jadi ungkapan yang seperti itu adalah keliru. Kita katakan kepada orang yang mengatakan tadi, ibu, pernahkah kira-kira ibu memikirkan dari waktu kecil ibu seperti sekarang ini? Ya, tentu tidak. Pernahkah orang tua ibu berangan-angan ibu seperti ini sekarang? Tentu tidak. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita angan-angankan sebelumnya itu tidak akan menjamin rezeki kita. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menurunkan rezeki, Allah yang memberikan rezeki. Maka mintalah dengan cara yang halal. Mintalah dengan cara yang baik, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita pasti akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan dia bukan orang yang tipenya pemalas, tidak mau kerja. Disuruh begini enggak mau, begini mau, itu namanya adalah tawakul, bukan artinya tawakkul, ya, bukan tawakal, tapi orang yang berserah diri. Rasulullah SAW mengatakan, la annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu khimasan wa taruh bitana. Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertawakal, maka Allah akan memberimu rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, pagi harinya perutnya kosong dan sore dalam perut yang kenyang. Wallahu taala alam. Jazakallah wa barakallahu fiik pada Ustaz. Sepertinya sudah terakhir sih Ustaz. Iya Pak. Kami mohon maaf pada sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, karena kami harus melanjutkan pada program-program berikutnya. Maka kita cukupkan sampai di sini program Muhadharah Sobahiyah kali ini. Khusus pada Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Iya, sama-sama. Dan mudah-mudahan bisa bersama kembali di kesempatan yang akan datang. Dan sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya pada program ini, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa amalkan dan jadi bekal kita di yaumil akhir nanti. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.